Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhum ila anqal bab fadilatil amaim. Kita akan membaca tentang keutamaan imamah. Al-babus tsani utawi bab kang nomor rasani asyar utawi bab kang nomor rong rolas iku fi fadilatil amaimi dalam mertelaaken keutamaane imamah. Imamah itu ini. Imamah udeng-udeng lah kalau bahasa Jawa itu udeng-udeng imamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amaim utai pira-pira imamah tijanul arabi iku dadi kuluke Arab, wong Arab. Fa idza wada'u mongko ing dalem ari kalane nyelehaken sapa Arab al-amaima ing pira-pira imamah wada'u mongko nyelehaken sapa Arab izzahum ing keluhurane Arab. Ini imamah ada keutamaan sendiri yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imamah itu satu yang harus kita ketahui, imamah itu dijelaskan oleh Rasulullah tijanul Arab. Fa idza wada'ul amaim wada'u izzahum. Imamah adalah mahkotanya Arab. Kalau mencopot imamah berarti sama saja dengan mencopot keagungan atau keluhurannya orang Arab, kata Rasulullah. Dan sebenarnya al-amaim atau imamah, ini loh yang saya pakai, ini namanya imamah. Ini sebenarnya bukan kebiasaan Arab. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa al-amaim itu sebagai mahkotanya Arab. Kenapa disebutkan Arab? Karena manusia secara tingkatan manusia kalau dilihat dari segi penciptaannya sama, yang menjadi pembeda adalah at-taqwa. Tetapi manusia itu tidak lepas dari yang namanya kasta. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kalau orang itu misalnya orang di Indonesia saja misalnya, itu kalau orang kalangan pejabat atau kalangan mana lah mesti ada istilah ini kalangan menengah ke atas, ini kalangan ke bawah, apa menengah ke bawah. Itu disebut dengan yang disebut dengan kasta-kasta itu atau tingkatan-tingkatan. Keturunannya orang ini pasti bakal mulia. Keturunannya kiai pasti mulia. Keturunannya Rasulullah pasti mulia. Keturunannya orang-orang baik mesti mulia. Dan itu tidak bisa dipungkiri kalau ada orang jahat, orang buruk. Maka orang itu juga akan mengatakan bahwa itu keturunannya orang-orang yang tidak baik. Jadi orang yang tidak baik keturunannya juga orang baik. Kelompok-kelompok ini tidak bisa dipungkiri sebagai fitrah manusia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis
bahwa secara umum semuanya sama, kecuali takwa yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini memang ada ayatnya. Tetapi secara fitrah manusia itu tidak bisa dijadikan satu. Mesti akan jadi pembeda. Katakanlah misalnya sekarang kalau misalnya orang kaya raya atau orang berpangkat dan lain-lain, itu akan berbeda dengan orang-orang biasa, rakyat jelata istilahnya. Kalau zaman dahulu, kalau keluarga kerajaan pasti dianggapnya mulia, begini, karena kasta. Sedangkan masyarakat umum, rakyat jelata dianggapnya kalangan bawah. Dan ini tidak bisa dipungkiri, memang kenyataannya seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Arab ini, kenapa imamah itu adalah sebagai mahkota Arab? Karena orang Arab itu adalah dari segi kesukuan manusia yang wujud ada di dunia adalah yang paling mulia. Makanya kita tidak boleh membenci Arab, kita boleh menghina Arab. Karena walaupun bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa di antara manusia yang ada di dunia ini, secara penciptaan Allah, ya, kriterianya lah, kriterianya itu salah satu qabilah yang paling mulia. Makanya tidak boleh orang yang benci Arab itu bahaya. Tanda-tandanya orang munafik, orang-orang fasik yang benci dengan Arab. Makanya Rasulullah menjelaskan ahibbul Arab lisalas, cintailah Arab karena ada 3 macam. 1, li'anni Arab, karena saya orang Arab. Kita diperintahkan oleh Rasulullah agar mencintai Arab, orang Arab. Kenapa? Karena Rasulullah pertama, kata Rasulullah, karena 3 macam. Yang pertama adalah karena saya orang Arab. Rasulullah diciptakan oleh Allah dari kabilah Arab. Kenapa Rasulullah diciptakan dari kabilah Arab? Sedangkan Rasulullah insanul kamil, itu menggambarkan, menandakan bahwa memang kabilah yang paling mulia di muka bumi ini, secara kabilah loh ya, itu Arab. Dan Arab yang paling mulia adalah kabilah Quraisy. Dan Rasulullah dari Arab, dari Quraisy. Dan afdolnya Quraisy itu dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah ini penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak boleh. Makanya Rasulullah ini menjelaskan dalam imamah ini merupakan tijanul Arab. Jangan salah paham. Cintailah orang Arab karena 3 macam. Pertama, karena saya adalah orang Arab. Rasulullah dijadikan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini menjadi kabilah Arab atau diturunkan di Arab, dan beliau keturunan Arab, turunan yang paling mulia. Tidak ada lagi keturunan yang paling mulia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisi. Dari Sayyidina Adnan, dari kabilah Jurhum yang menggabungkan antara kabilah-kabilah yang ada di Yaman dan kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab, di Makkah. Itu Rasulullah. Makanya nasab Rasulullah itu nasab yang paling mulia. Jadi betul-betul asli orang Arab, bukan hanya Arab saja, tapi dari Arab turunan yang paling mulia, yaitu Quraisy. Maka kata Rasulullah, cintailah Arab karena 3 macam. Pertama, karena saya orang Arab. Yang kedua, kata Rasulullah, li'annal Arab, li'anna lughatul Quran Arab. Bahasa Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Kita harus membaca Al-Quran. Harus wajib membaca Quran. Fatihah, kalau sholat itu nggak baca Fatihah, nggak sah sholatnya. Setiap hari berapa kali? Minimal baca Fatihah 17 kali. Minimal.
Kita harus membaca Quran. Lah kalau kita membenci Arab sedangkan kita sholat juga harus pakai bahasa Arab, yaitu Al-Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah. Jadi Arab lughatul Quran. Yang ketiga adalah lughatu ahlil jannah. Arab itu nanti dipakai bahasanya ketika kita berada di sorga. Nanti kita di sorga itu bahasanya pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi orang Indonesia yang tidak bahasa Arab, ini hati-hati. Berarti nggak bisa bahasa bahasa, nggak bisa masuk surga. Enggak. Kalau nanti masuk surga ya bisa sendiri, laduni lah istilahnya. Walaupun di dunianya tidak bisa bahasa Arab, tapi karena dia menjadi penduduk surga, sudah ada catatannya di sini nanti dia langsung bisa bahasa Arab. Jadi ada 3 macam alasan kenapa kita harus mencintai Arab. Ahibbu al-Arab lisalas li'anni Arab wal Quran lughatul Quran annahu lughatul Quran li'annahu lughat ahlil jannah. Jadi ada 3 macam, makanya tidak boleh membenci. Bughdul Arab fuskun wa fiskun. Bughdul Arab fiskun. Bahaya. Kalau sampai membenci Arab, itu bisa menjadikan kita fasik. Itu bisa menjadikan kita munafik. Nah ini Rasulullah menjelaskan. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa imamah ini adalah mahkotanya orang Arab, karena memang yang paling mulia di antara manusia yang diciptakan oleh Allah secara qabilah adalah qabilah Arab. Walaupun ada penjelasan tadi bahwa yang paling mulia, jelas yang paling mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi kita tidak bisa memungkiri di lingkungan kita ini. Orang yang penjahat-penjahat dari keturunan penjahat, itu kita akan menganggap mereka itu adalah keturunan-keturunan rendah istilahnya, atau qabilah-qabilah yang jelek misalnya. Itu banyak sekali. Makanya ada secara qabilah itu secara kesukuan, suku yang paling bagus, suku yang paling ini. Kenapa? Ya itu tadi karena kita tidak bisa memungkiri dari zaman dahulu ya seperti itu, adalah sistem kasta itu ada. Justru Islam yang menyekat adanya sistem kasta itu. Tetapi yang namanya karakter manusia tidak bisa dipungkiri. Akan mengakui misalnya orang yang hebat, orang yang pangkatnya tinggi, itu masih dari kalangan atas, sampai pada pernikahan saja kalau orang kaya dengan orang miskin itu tidak bisa menikah, istilahnya gara-gara apa? Perbedaan antara ini. Ini tidak bisa dipungkiri. Makanya secara qabilah, jadi ada qabilah ini misalnya, atau kesukuan suku-suku ini, itu. Maka ada istilah suku Ajam dengan suku Arab. Suku Ajam itu adalah suku yang tidak Arab, tapi kalau suku Arab ya Arab, yang keturunannya dari Arab. Sudah maklum lah ini. Maka ada, bukan berarti untuk memisahkan, tidak. Ini secara watak berbeda, secara konsep juga berbeda. Ketika kehidupan, kita nggak perlu kita jujur saja. Orang Arab itu kalau makan misalnya makanan, lisannya itu, mulutnya itu nggak bisa seperti kita. Dipaksakan pun nggak bisa. Ini salah satu ininya. Orang Arab itu kalau dipaksa seperti kita nggak bisa. Kita ini ayam, misalkan ayam. Ayam itu dari kepala sampai kaki kemakan semua. Kepalanya kemakan, jenggernya kemakan, ya, kulitnya kemakan, semuanya di dalamnya juga kemakan, sampai usus juga kemakan. Kaki, ceker juga kemakan. Di Arab tidak. Kepala nggak makan mereka. Daleman ini juga nggak makan, apalagi ceker. Itu nggak makan mereka. Jadi makannya daging-daging itu, daging-dagingnya doang. Ini dari segi makanan aja berbeda. Apalagi hal yang makanan
istilahnya enggak. Istilah jijik itu mereka itu kalau udah gini, ini apa? Ini dalaman, waduh jijik. Mau makannya itu jijik apalagi ini apa kaki, kiki langsung begitu. Ini apa kepala apa? Kepala ayam, enggak makan mereka. Kalau kita, wah apa aja masuk semuanya. Sampai batu aja bisa diolah, jadi dicampurkan ke beras bisa masuk. Ya ini salah satu gambaran, bukan dasar, bukan dalil, bukan, tapi salah satu gambaran berbeda. Jadi ini memang secara naluri, secara karakter, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan orang itu suku-suku, maka ada suku yang begini, suku yang begini, suku yang begini. Secara karakter, memang Arab yang berbeda. Makanya ada suku Arab dan suku bukan Arab, atau disebut dengan bahasa Arab itu adalah suku Arab dan suku Ajam. Tetapi kalau sudah menyangkut dengan amalan atau ketakwaan, keimanan, keilmuan, semuanya sama rata. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ilmu sumbernya dari Allah. Maka kadangkala orang bukan Arab lebih alim. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ilmu dari Allah. Tetapi juga kita tidak boleh menafikan bahwa Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa otak orang Quraisy dalam satu riwayat 1:2. Dalam riwayat lain bahkan 4:1. Jadi kalau orang Quraisy itu otaknya 2, kalau orang selain Quraisy itu hanya 1. Tingkat kecerdasannya. Makanya Imam Syafi'i ketika dites oleh Harun Rasyid misalnya untuk hafalan dan lain-lain jauh sekali dan mengakui kalau Imam Syafi'i memang dari Quraisy. Enggak lupa dan daya ingatnya itu jauh sekali. Sangat-sangat cerdas dan daya ingatnya sangat kuat sekali. Ini Quraisy memang penjelasan Rasulullah nyata. Tingkat otak kecerdasannya itu berbeda dengan orang-orang biasa. Meskipun orang biasa juga bisa cerdas mereka, secerdas seperti mereka. Bisa karena itu menang Allah. Tapi secara karakter, secara naluri, Allah menciptakan ada keistimewaannya masing-masing. Suku ini keistimewaannya ini, suku ini keistimewaannya ini. Tetapi secara garis besar ada istilah suku Arab dan suku bukan Arab. Karena Allah mengunggulkan, Rasulullah mengunggulkan suku Arab, maka kita ikut Rasulullah mengunggulkan suku Arab. Karena Rasulullah menganjurkan kita agar mencintai Arab, maka kita harus mencintai Arab. Ini semuanya karena berdasarkan perintah Rasulullah. Jangan nafsu kita yang didahulukan. Nafsu kita yang didahulukan akhirnya benci Arab. Siapapun orangnya yang dari Arab kita benci. Ini salah. Dan bahaya bagi diri kita. Karena berarti kita menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah menjelaskan ahibbul Arab lisalas. Cintailah Arab karena 3 macam. Karena saya dari Arab. Quran dari bahasa Arab. Ahli surga juga dari bahasa Arab. Lughatnya bahasa penduduk surga itu nanti dari Arab. Lah kalau kita benci Arab gimana mau masuk surga? Susah. Ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan ini bahwa al-amaim tijanul Arab fa idza wada'ul amaim wadu'u izzakum. Imamah itu adalah mahkota Arab. Mahkota orang yang paling tinggi. Secara kasta, secara karakter kesukuan. Kalau meletakkan amaim, imamah, berarti sama saja meletakkan keluhuran mereka. Keluhuran, kemuliaan mereka. Makanya kita lihat dahulu masyayikh kita ya, dahulu-dahulu lah. Yang dulu-dulu itu. Kita lihat kiai-kiai kita dahulu, rata-rata pakai imamah. Kiai Hasyim Asy'ari pakai imamah, Kiai Bisri Mustafa pakai imamah, Kiai Wahab Hasbullah juga pakai imamah. Ada hanya beberapa orang yang tidak pakai imamah. Tapi aslinya
rata-rata mereka itu pakai imamah. Kenapa? Imamah itu salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Wa'ilah binil Asqa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Kata Rasulullah bahwa para malaikat itu mendoakan orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Kalau hari Jumat kita mau mendatangi sholat Jumat, melakukan sholat Jumat, kemudian kita pakai imamah, itu akan didoakan oleh para malaikat. Kata Rasulullah ini ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Wa'ilah bin Asqa, Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat itu bersolawat. Artinya ya kalau di-Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini bagi orang-orang yang pakai imamah hari Jumat. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Fa in aqrabahul har fala ba'sa binaz'iha qabla shalah wa ba'daha. Jadi kalau misalkan terlalu panas, misalnya saya susah kalau pakai imamah karena panas, maka nggak apa-apa dicopot. Ya cuma sebelum Jumatan atau setelah Jumatan lah, pokoknya nggak usah pakai, nggak apa-apa karena panas. Tapi kalau pas waktu jalan, hendaknya pakai imamah. Wala yanzi'u fi waqti sa'yi minal manzil ilal jum'ah. Kalau lagi berjalan ke Jum'ah itu kalau bisa pakai imamah. Kenapa? Karena di situ Allah dan para malaikat bersolawat bagi orang-orang yang memakai imamah. Itu sampai terus ini ada nih hadis ini dijelaskan di kitab Ihya. Ada di kitab Ihya. Imam Ghazali menjelaskan tentang hadis ini. Oleh karena itu, jadi imamah itu salah satu perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak sembarangan. Jangan sampai kemudian di kalangan umum atau orang tidak punya ilmu atau apalah istilahnya, terus pakai imamahnya besar dan lain-lain, itu jangan. Karena sesuai dengan keadaannya. Karena imamah itu kalau di Arab itu ya biasa, maksudnya hatta orang biasa juga pakai imamah maksudnya. Karena memang di sana kebiasaannya begitu, sebagai keluhuran orang Arab. Tapi kalau bagi kita yang bukan orang Arab, ya kalau nggak punya ilmu, bahkan akhlaknya nggak bagus atau apa, pakai imamah ya malah diketawain, malah mencoreng imamahnya. Meskipun itu jelas sunnah dari Rasulullah SAW ketika khusus di hari Jumat, yaitu dengan memakai imamah. Tetapi harus sesuai dengan tempatnya, kondisinya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu maksudnya. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena kalau menimbulkan fitnah itu ya nanti orang jadi bagaimana gitu, apa namanya, tidak rukun lagi, terjadi perpecahan itu. Maka jangan. Tetapi kalau misalkan orangnya alim, orangnya punya ilmu, akhlaknya baik, ngomongnya juga baik, makanya ini pakai imamah sudah sewajarnya. Apalagi dalam ilmu fikih itu, kalau orang yang ahli fikih itu harus bisa menempatkan, harus pakai imamah, pakai pakaian yang kira-kira pantas, harus menjaga muruah. Jangan sampai orang yang faqih, orang yang ahli ilmu, punya ilmu, kemudian ini malah pakaiannya tidak mencerminkan dia sebagai orang alim. Itu jangan. Orangnya alim, orangnya ini ahli fikih, malah pakaiannya misalnya robek-robek, ya sampai auratnya kelihatan. Lah ini malah nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Maka harus sesuai dengan kondisinya dia. Kalau orang alim, orang faqih ya pakaian yang pantas sesuai dengan kedudukannya dia. Jadi makanya harus paham tentang ini. Jangan kemudian dipukul rata. Pokoknya yang pakai imamah kita nggak suka. Jangan, tidak boleh juga. Kemudian apa yang kita pokoknya yang pakaian selain pakai imamah saya benci, juga tidak boleh.
Jadi kita harus bisa menempatkan bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita amalkan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ada dasarnya, tidak sembarangan. Pakai pakaian aja diatur. Kalau orang yang ahli ilmu, punya ilmu, ahli fikih, maka harus bisa menempatkan diri, pakaiannya, apanya, semuanya itu harus disesuaikan. Karena wajib hukumnya menjaga muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan. Jadi Bapak harus menjaga posisi dia. Jangan sampai kemudian dia orang yang berilmu, orang yang begini, malah pakaiannya misalnya copang samping yang tidak mencerminkan orang yang berilmu. Jangan, ini nggak boleh. Orang yang punya ilmu, orang yang ahli fikih misalnya harus mencerminkan bahwa dia itu orang. Tapi jangan kemudian orang yang bodoh, orang yang ini nggak apa-apa, malah memakai pakaian yang seperti orang yang ahli fikih atau orang alim. Ini malah bahaya, ini namanya ghis malah. Jadi ngapusi, menipu, nggak boleh. Nah kalau misalnya ada satu pakaian yang pakai itu adalah orang-orang yang alim, orang yang ahli ilmu, orang yang ahli fikih, maka pakailah. Karena dia ahli fikih, karena dia orang alim, pakai. Tapi kalau jangan sekali-kali itu pakaiannya orang alim, orang ahli fikih, kemudian orang bodoh pakai pakaian itu. Ini namanya ngapusi ghis, namanya nggak boleh, haram. Ini dalam ilmu fikih dijelaskan seperti makanya harus menjaga muru'ah, harus menjaga marwah lah istilahnya itu. Bahasa Indonesianya kan marwah. Dan menjaga kehormatan posisi dia sebagai apa. Nah ini jadi jangan kemudian kita membenci tanpa ada dasar. Kita suka juga tidak ada dasar. Enggak sesemuanya harus didasarkan kepada perintah Nabi Muhammad SAW yang sampai ke kita, hadis-hadis yang sampai ke kita, riwayat-riwayat yang sampai ke kita tidak bisa membenci begitu saja tanpa ada dasar. Karena kalau membenci tidak ada dasar, itu berarti hawa nafsu kita. Itu setan yang menjadikan kita ini benci. Kita juga tidak boleh suka, senang, akhirnya fanatik, buta, tanpa ada dasar juga tidak boleh. Maka kita harus betul-betul menyaring, menfilter, mengcounter, apakah betul itu memang ada dalilnya dari Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah atau bukan. Ini harus selalu dipadukan. Makanya kita supaya insaf, jangan terlalu benci, jangan ini, jangan apa. Kita harus sesuai dengan karakter manusia yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita keliru jalan, salah jalan. Akhirnya jadinya permusuhan. Akhirnya saling membenci. Ini yang tidak boleh. Harus didasarkan pada fakta yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini salah satunya adalah imamah. Nah, kalau orang bodoh, orang ini jangan pakai imamah lah, karena imamah itu pakaian orang yang alim, orang yang ini. Kalau orang bodoh nggak pernah ngaji atau nggak ada ilmunya, malah pakaiannya pakai pakaian yang kayak orang yang alim. Nah ini namanya pemalsuan, penipuan, nggak boleh. Tapi secara umum bahwa imamah itu adalah sunnah. Karena Rasulullah menjelaskan bahwa di samping Rasulullah memakai imamah, juga Rasulullah menjelaskan bahwa Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada orang-orang yang memakai imamah di hari Jumat. Jadi kita harus paham, jangan sampai Rasulullah menjelaskan seperti ini dan beliau secara tegas tadi menjelaskan tijanul Arab, al-amaim tijanul Arab. Fa'idha wadu'u al-awaim fa'idha wadu'u al-amaim wadu'u izzahum. Maka kita juga sama seperti itu. Jadi harus bisa menempatkan diri. Siapa kita ini? Orang pinter enggak, orang ahli ilmu enggak, orang soleh bukan, dan lain-lain lah istilahnya. Ada ilmu apa, orang bodoh, orang ini. Maka disesuaikan dengan keadaannya, dengan pakaiannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu. Lah ini perintah dari Rasulullah. Ta'ammamu imamah sira kabeh. Nganggo imamah. Perintah dari Rasulullah. Fa innal malaikata. Krana teman setune pira-pira malaikat.
kata Rasulullah. Ta'ammamat iku nganggo imamah, malaikat itu pakai imamah. Diperintah oleh Rasulullah, pakailah imamah karena malaikat itu pada pakai imamah. Malaikat pada pakai imamah. Jadi diperintahkan pakailah imamah karena malaikat pakai imamah, supaya kita meniru malaikat. Artinya apa? Kita meniru malaikat manusia suci. Malaikat manusia suci nggak punya dosa. Orang kalau pakai pakaian yang pakaiannya, coba ini secara gambaran lah. Kalau ini kan imamah, nggak usah terlalu tinggi. Kalau orang pakaiannya pakaian santri, kalau mau maksiat itu agak bagaimana? Pakai gara-gara pakaiannya pakaian santri misalnya. Maka untuk berbuat maksiat itu masih ini. Untuk berbuat salah istilahnya, oh santri kok pakai apa namanya berbuat begini-begini, nggak pantas istilahnya. Maka dia dengan sendirinya akan tercegah dari perbuatan yang tidak baik karena dia memakai pakaian itu. Tapi kalau pakaiannya tidak pakaian santri, misalnya, ini contoh saja contoh, maka dia akan seenaknya berbuat sesukanya apa saja. Karena kalau misalnya kalau pakaian santri itu kan identik orangnya, masya Allah, misalnya anaknya itu berbudi luhur, sopan santun, orangnya baik, senang menolong orang, nggak bikin ribut, pakai ini. Ini kan santri. Maka ketika orang berpakaian santri, maka mau berbuat jahat, mau berbuat buruk, mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu dia malu dengan pakaiannya. Paling tidak itu seperti itu. Makanya pakaian itu kadang menjadikan seseorang itu terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Makanya sekarang banyak orang ada istilah penyamaran. Kenapa nyamar? Tidak aslinya. Karena ada tujuan tertentu. Maka aslinya tidak boleh dalam penyamaran itu. Kita harus menampakkan aslinya kita sebagai muslim, ya kita harus menampakkan muslimnya luar dalam. Jangan sampai kita berpura-pura atau menyamar, ini tidak boleh. Berarti kita ngapusi, berarti kita nipu. Kita palsu. Maka sebagai seorang muslim ya pakaian, apanya semuanya sebagai seorang muslim. Yang dilakukan, yang diperbuat apa, itu mencerminkan seorang muslim. Tapi kalau cuma pakaiannya saja, tidak pada kenyataannya, jadinya bagaimana? Bubar. Rusak. Orang bukan muslim pakai pakaian muslim. Ketahuan. Oh, jadi masalah. Ya kan? Begitupun sebaliknya, orang muslim pakai pakaian yang bukan Islam, pakaiannya orang-orang yang bukan muslim, akan jadi masalah. Makanya ini penting. Ketika Rasulullah menjelaskan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat, pakailah imamah karena malaikat juga pakai imamah agar kita meniru paling tidak itu niru baiknya. Orang kalau pakai imamah masa mau berbuat maksiat misalnya. Ya. Mau kemana misalnya di tempat maksiatan pakai imamah. Lucu maksudnya. Enggak pantas. Maka dia akan bisa terhindar dari perbuatan yang tidak baik karena ada imamahnya. Masa saya pakai begini maunya. Akhirnya bisa terhindar. Lah ini salah satu sebab bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita memakai imamah. Karena malaikat pada pakai imamah. Ini Rasulullah, penjelasannya Rasulullah. Tapi ya itu tadi, jangan kemudian wah kalau gitu kita pakai imamah semuanya. Ya jangan apa namanya, orang nggak punya ilmu, orang nggak punya pakainya imamah. Ya beda lagi itu. Karena kita harus melihat itu perintah Nabi, iya, oke. Tapi kita harus juga bisa menyesuaikan. Karena kadang-kadang perintah Rasulullah itu ada maksud tertentu yang kita tidak paham. Yang kita tidak paham. Makanya perlunya ngaji, perlunya belajar, perlunya mondok, perlunya jadi santri supaya paham. Jadi kalau
Kalau perintahnya Rasulullah seperti itu, ya kita iya kan betul. Iya kan? Betul. Tapi kita juga harus bisa memposisikan diri. Orang bodoh pakai imamah, memalsukan dia supaya dikira jadi orang alim. Nah, dikira orang alim, dikira orang pinter, dikira orang ahli fikih misalnya. Biar dikira kiai. Namanya pemalsuan. Supaya orang cium tangan, supaya orang pada hormat, karena supaya pakai imamah itu. Ini namanya pemalsuan, nggak boleh seperti itu. Meskipun ada nas hadisnya bahwa Rasulullah memerintahkan pakai imamah, tapi kalau digunakan seperti tadi, orangnya bodoh pakai imamah, orang akhirnya pada cium tangan, orang pada ini semuanya hormat, supaya seperti itu. Ya ini salah. Mengamalkan hadisnya salah, mengartikan hadisnya salah, mengartikan perintahnya Rasulullah salah. Makanya hati-hati. Kita harus punya guru, kita harus punya ini supaya kita tidak salah jalan. Rasulullah perintahkan pakai imamah, tapi juga lihat dulu pantaskah kita istilahnya dalam posisi kita sebagai ini pakai imamah dan lain-lainnya. Kita harus menyesuaikan keadaan kita sendiri karena kata guru-guru itu, masyayikh itu, kau memakai sesuatu itu mencerminkan hakikat kamu. Kalau hakikat kamu punya ilmu pakai imamah. Misalnya. Jadi jangan sampai antara hakikat diri seseorang, diri kita ini dengan luaran, dengan dalam berbeda. Kalau kau orang bodoh jangan pakai. Misalnya, kalau kau orang alim, orang pinter, orang ini, pakai imamah. Karena sesuai dengan hakikat kamu. Sesuai dengan kepribadian kamu. Jadi sesuaikan dengan ini. Makanya soalnya penyamaran atau ini penyamaran itu ibaratnya kalau bahasa Jawa itu etok-etok, pura-pura. Padahal aslinya nggak boleh, yang namanya pura-pura harus asli, luar dalamnya sama. Paham ini? Jangan salah paham. Makanya ini penting sekali supaya kita paham tentang hal ini. Ya orang nggak punya ini apa-apa, orang penjahat pakai pakaiannya orang kiai supaya dihormati, disalami template dan lain-lain. Ini penipuan namanya. Ya nggak boleh. Pakai imamah dan imamah kan perintah Nabi katanya ta'ammum fa innal malaikata ta'ammamat. Dia mengamalkan sunnah. Ini salah mengamalkan sunnah yang bagaimana itu model. Kak harus paham. Ya sama banyak sekali yang perintah-perintah Nabi yang seperti itu, jangan kita akan mentah-mentah karena ada hadis-hadis lain atau dalil-dalil lain yang harus kita pahami juga sehingga kita harus pas sehingga sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Rasulullah yang telah dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Makanya kita baca hadis itu ada syarahnya, ada ininya, ada penjelasan ulama-ulama dahulu. Ini karena supaya kita terhindar dari penyesatan, kita terhindar dari kesalahpahaman dari sabda Rasulullah, hadis Rasulullah. Makanya kita harus paham dengan apa kalamnya fuqaha, kalamnya ulama terdahulu. Makanya kita harus berpegangan pada ulama-ulama dahulu karena mereka beliau-beliau lebih paham daripada kita. Makanya keilmuan kita supaya yang sampai ke kita ini memang betul-betul sesuai dengan dari Rasulullah, dari kita, dari guru kita, semuanya sampai gurunya guru kita dan seterusnya sampai Rasulullah. Sehingga kita betul-betul ilmu yang kita pegangi itu tidak menyesatkan, tidak salah, ada sanadnya dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita paham. Makanya perlu belajar, perlu ngaji dengan sepenuh jiwa, dengan jiwa raga sepenuhnya. Jangan kita menuruti hawa nafsu kita. Akhirnya kita bisa terkotak-kotak memahami setengah-setengah, sepotong-potong, akhirnya salah paham. Apalagi orang bodoh menganggap dirinya pinter. Misalnya orang bodoh menganggap dirinya pinter, ini berbahaya. Akhirnya jadi sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian sampai di sini, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah
dan difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab.